Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Aprilia Hasibuan dengan NPM 21082600014. Jadi di sini saya bakal menjelaskan mengenai mind map gangguan cemas menyeluruh ataupun generalized anxiety disorder. Jadi yang pertama berdasarkan definisi dari GAD ini sendiri adalah GAD merupakan kondisi gangguan yang ditandai dengan yang pertama adalah kecemasan dan khawatir yang berlebihan, tidak rasional dan juga bahkan terkadang tidak realistik terhadap berbagai peristiwa kehidupan sehari-hari. Kemudian kondisi ini dialami hampir sepanjang hari, kemudian sekurang-kurangnya itu 6 bulan. Kemudian kecemasan yang dirasakan sulit untuk dikendalikan dan juga berhubungan dengan gejala-gejala somatik seperti ketegangan otot, kemudian iritabilitas, kesulitan tidur, dan juga kegelisahan sehingga menyebabkan penderitaan yang jelas dan juga gangguan bermakna dalam fungsi sosial dan juga pekerjaan. Berdasarkan dari etiologi GAD ini sendiri, ada pertama itu adalah faktor biologi, di mana konsentrasi reseptor benzodiazepin tertinggi adalah pada lobus occipitalis. Kemudian area yang dicurigai lainnya adalah bangsal ganglia, sistem limbik, dan juga korteks lobus frontalis, di mana pada area tersebut dijumpai gangguan regulasi dari sistem serotonergik. Kemudian dalam studi positron emission tomography melaporkan bahwa laju metabolik pada basal ganglia dan juga white matter pada sistem gangguan cemas pada pasien gangguan cemas menyeluruh lebih rendah dibandingkan pada orang yang normal. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor psikososial, di mana berdasarkan pada cognitive behavior, pasien dengan gangguan cemas menyeluruh merespons suatu ancaman dengan secara kurang tepat dan juga dengan tidak benar, di mana ketidaktepatan ini dihasilkan dari perhatian yang selektif terhadap suatu hal negatif di lingkungannya dengan cara mendistorsi pemrosesan informasi dan dengan cara memandang terlalu negatif terhadap kemampuan dirinya dalam hal mengatasi suatu masalah, di mana hipotesis psikoanalitik menyebutkan bahwa kecemasan merupakan gejala dari konflik bawah sadar yang tidak terselesaikan. Kemudian berdasarkan dari gejala GAD ini sendiri, yang pertama adalah ketegangan motorik, di mana seperti adanya nanti kedutan otot ataupun rasa gemetar, kemudian otot tegang, kaku, dan juga pegel lindung, tidak bisa diam dan juga mudah lelah. Kemudian gejala yang kedua adalah hiperaktivitas otonomik, misalnya seperti nafas pendek ataupun terasa berat, kemudian jantung berdebar, mulut kering, telapak tangan basah, kepala pusing ataupun melayang, mual mencret dan juga perut tidak enak, muka panas ataupun menggigil, buang air kecil dan lebih sering dan sukar menelan ataupun sulit menelan dan terasa tersumbat. Kemudian yang ketiga gejalanya adalah kewaspadaan yang berlebihan dan penangkapan yang kurang, di mana pada hal ini nanti dapatkan pasiennya itu perasaan jadi peka ataupun mudah ngilu, kemudian mudah kaget ataupun terkejut, sulit konsentrasi, sulit tidur, dan juga mudah tersinggung. Berdasarkan PPDGJ 3, di mana GAD ini dapat didiagnosa yaitu penderita harus menunjukkan gejala yang primer, ansietas yang berlangsung hampir setiap hari, beberapa minggu bahkan beberapa bulan, yang tidak terbatas dan hanya menonjol pada keadaan situasi khusus, ataupun adanya gejala free floating, di mana adanya gejala gelisah dan juga cemas tanpa alasan tertentu. Kemudian gejala ini biasanya diikuti yang pertama itu kecemasan tentang masa depan ataupun khawatir akan nasib buruk, perasaan gelisah seperti di ujung tanduk dan juga sulit konsentrasi. Kemudian adanya ketegangan motorik yaitu seperti gelisah, sakit kepala, gemetaran dan juga tidak dapat konsentrasi. Kemudian yang ketiga adalah overaktivitas motorik, di mana nanti dia bakal merasakan berkeringat, takikardi, takipnea, keluhan epigastrik, kepala pusing, dan juga mulut kering. Kemudian untuk tata laksananya yang pertama itu adalah tata laksana non-farmakoterapi, dengan diberikannya teknik relaksasi kepada pasien. Kemudian yang kedua itu adalah psikoterapi, yaitu dengan pemberian CBT ataupun Cognitive Behavior Therapy. CBT ini sendiri adalah psikoterapi jangka pendek yang bertujuan untuk mengubah pola pikir seseorang dan perilaku negatif yang muncul dari pikiran negatif untuk menciptakan perilaku dan juga pikiran yang lebih positif dalam mencapai tujuan, di mana CBT ini diberikan kepada seseorang ataupun pasien yang memiliki pikiran negatif yang berasal dari pengalaman yang tidak menyenangkan sebelumnya, kemudian menimbulkan perilaku negatif. Kemudian untuk farmakoterapinya yang pertama adalah dengan pemberian SSRI ataupun golongan serotonin selective reuptake inhibitor, yaitu contohnya itu ada fluoxetine 20 mg 1 dikali 1 ataupun bisa diberikan sertalin 50 mg 1 dikali 1.
Kemudian dengan tambahan yaitu golongan benzodiazepin ataupun alprazolam, di mana ini tuh diberikan tidak untuk terapi jangka panjang. Kemudian hanya untuk kasus ansietas saja, yaitu dengan pemberian 0,25 mg 3 dikali 1. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.